Pih, Bun, bentar. Aku minta maaf buat ya. Terima kasih Akang Teteh. Saya kebetulan nih sengaja di hari libur ini ngajak anak-anak biasa kumpul kita. Kadang di rumah, kadang juga di luar, kadang sebulan sekali biasanya kita di luar makan. Nah hari ini kita di stasiun kopi cafe di Purwakarta lah, dekat stasiun. Ini kita lagi kumpul lah. Biasanya kita kalau lagi kumpul begini, sebenarnya kalau kumpul kita udah biasa. Kalau pagi sarapan juga bareng gitu ya. Kalau lagi rame bareng gitu. Kalau lagi nggak ada ya paling hanya beberapa orang. Biasanya kita bahas berbagai hal, ya kan. Namanya keluarga demokratis. Kita suka apa? Ya ngobrol segala macam aja, saling terbuka. Bener nggak? Bener nggak? Benar. Nah, gitu ya. Jadi kita Jadi di sela-sela kesibukan Pak Haji juga, Kang Haji tetap ini sama keluarga ya Pak Haji ya? Iya, betul. Kadang kita bahas misalnya ini tentang apa ya? Tentang mengaji misalnya. Ini ya, walaupun gondrong tetap ngaji. Padahal dia mahasiswa kan gitu, tetap mengaji. Dan gak nyopet katanya. Karena Anda bukan pencuri. Bukan. Masalah. Saya suka ngingetin, misal walaupun mereka ini sudah dewasa ya, artinya sudah mau dewasa, sudah pada kuliah, tapi schedule ngaji harus tetap jalan. Iyalah. Tiap sore itu ada jadwalnya. Kalau nggak mengaji, apa? Dipotong waktunya. Dek, kalau nggak ngaji kenapa Dek? Dipotong uang jajan. Nah, dipotong uang jajan gitu. Dewa suka dipotong nggak? 5.000. Yang paling banyak suka dipotong siapa uang jajan? Dewa. Ini nih. Oke, tanggapannya Sama kan Ares tetap ya. tanggapan aku ke Papi sih punya apa ya? Ada sedikit kata. Papi itu mencerminkan tuh orang yang kuat sama bertanggung jawab sama benar-benar apa ya? Benar-benar semua dilakuin sama dia. Apa ya? Untuk kita semua untuk kesenangannya. Ya kayak contohnya dari kerjaan juga dari mulai A sampai Z dilakuin. Terus dari mulai kayak makan nih misalnya ini ganti lagi besoknya ini semua dicobain. Jadi emang benar-benar semuanya dilakuin sama Papi. Yang bener lu. Bener dong. Yang cari makan dari uang tambahan jajan. Jadi tuh. Jangan nyari tambah uang jajan. Tulus ini tulus. Tulus Biasanya dong. apa, Papi? Kalau nyuruh Pares. Kalau ke aku pasti yang paling sering lakuin, udah ngasih makan burung elang belum? Sehari berapa kali ngomong gitu? Pertama baru bangun tidur sekali, sebentar baru bangun tidur. Akunya belum makan, udah suruh ngasih makan burung dulu, baru akunya makan. Ya, ini soal burung memang di antara 5 ini salah satunya dia yang hobi binatang. Makanya saya lebih menekankan memang ke Pares, ya kan? Dia karena mainan dia burung itu. Jadi saya selalu ingetin kalau makannya habis dia yang harus mesen, ya. Termasuk ngasih makannya. Gitu. Kalau bagian yang buaya siapa buaya? Aku juga buaya. Komplain. Semua binatang aku yang ngasih makan. Terkenal sama Panji ya, Tare? Iya, nanti kenalan. Wah, kenal sama Panji dulu nih lagi kecil nih. Oh gitu ya. Trio Tapi bareng. Panjinya pasti kayak Lautan. kita. Lagi kecil lah. Zaman Panji masih SD itu sering saya panggil tuh ke kantor Bumi Indah, ke Wisma Bumi Indah, ke Plaza Hotel, karena dia punya keahlian tuh untuk mengambil ular segala macam ya kan. Tapi itu udah lama sekali lah. Nanti sekali waktu saya ajak coba Panji masih ingat. Dulu pernah main motor beli. Zaman ini masih kecil. Ntar Kang Panji kesini lah, ikut apa sih namanya Kongko. kolaborasi. Iya. Collab ya nggak collab. Terus enggak A. Raja. Raja, gimana tentang papimu? Sebagai anak Paling gede? Pertama. Kalau menurut saya sebagai anak pertama, Papi itu disiplin banget. Sama orangnya cepat, gerak cepat, apapun itu pasti geraknya cepat. gesit ya. Iya, gesit banget. Entah itu mandi atau siap-siap. Bahkan semisal ada acara meeting atau apapun itu, Papi itu selalu setengah jam lebih awal udah ada di tempat.
Gini, saya selalu ingin mencontohkan ya Kak. Kalau kita kalah cepat, tentu kita kalah dengan yang lain. Itu kan, maksudnya kalah dengan yang lain tuh kita harus yang paling siap. Kenapa saya suka bukan keras ya, ngingetin. Misalnya mau berangkat jam 3, saya setengah 3 udah ngingetin. Ingat, kita jam 3 sudah bisa siap. Misalnya pagi mandi harus sudah siap. Mereka tuh harus disiplin. Kalau kita nggak disiplin, bagaimana kita menghadapi itu? Nah itu sebetulnya ya, saya ingin selalu memberikan contoh anak-anak. Walaupun anak-anak kadang ada aja yang mandinya lama. Siapa yang mandi paling lama nih? Nah, tunjuk siapa? Nah, sebenarnya dua ini yang paling lama nih mandinya. Jadi anak saya nih Dewa nih termasuk yang lama mandinya. Karena orangnya suka detail kan. Nah, ini juga paling lama. Tapi yang paling lama nyisir yang mana berkaca? Coba tunjuk yang mana? Ya. Kok bisa ya? Gondrong ini yang nyisirnya lama ini ya? Itu dia tuh, saya juga bingung tuh. Paling lama dandan ini. Dia aduh lelaki ini. Sunblock juga pakai. Iya, semua dipakai. Penampilan bagi dia nomor 1. Wah, mau kemana aja itu yang harus. Wah, Omong ya. iya. Nggak tahu nih, jangan-jangan udah pada punya pacar nih. Udah punya pacar belum ya? Belum. Hah? Enggak laku kayak mah Pak. Nggak laku. Nggak laku lah pokoknya. Gitu nggak? Saya suka ngingetin, pacaran itu nomor sekian. Ya. Kenapa? Kalau kita sudah bekerja, sudah punya penghasilan, mencari jodoh mudah, orang akan datang. Udah mapan ya Pak ya? Udah mapan, hidup tuh harus punya penghasilan. Saya bilang punya rumah dulu, baru itu memikirkan keluarga. Pacaran mah nggak perlu lah. Ya kan yang paling penting itu dulu gitu. Karena kita akan menghidupi anak orang. Taruh ya taruh. Ya. Gimana lagi ya? Apa yang mau kamu sampaikan tentang Papi? Jadi sini aja ya, lebih bagus sih deh. Biar kayak itu beneran. Iya. Enggak ada gila. Oh gini. Atta lo ya. Atas lintar. Ate geledek. Atta Jeger. Bukan mirip Mang Atta yang anak buah itu ya. Mang Atta sama Mang Tata kan punya anak buah itu kan. Gimana? Lagi berat. Nih mau jujur apa bohongan nih Om? Jujur ya. Oh jujur siap. Kalau menurut saya sih, Papi itu orangnya gampang berbaur, mudah berorganisasi. Nah memang ya itulah hal-hal kayak gitu tuh memang saya pribadi tuh mau nyontoh lah. Gampang berbaur kalau ke lingkungan baru, hebat, mudah diterima gitu. Ini bukan peres nih, ini kan jujur nih. Iya. Terus satu lagi, Papi orangnya loyal. Loyal tuh gimana maksudnya? Enggak hitungan dalam pekerjaan, dalam memberi. Jadi ya udah kalau ada ya kasih gitu. Tahu nggak maksudnya itu kenapa? Saya juga kurang tahu tuh Pak. Itu maksudnya bahwa kita ke semua orang harus berbaik. Ya kan, baik dalam membantu, baik dalam berbagi rezeki, baik dalam apapun. Kalau kita baik ke semua orang, tentu itu menjadi bekal kita, bekal hidup kita juga bekal hidup kalian, kan begitu ya. Itu sebenarnya poinnya. Witan, gimana? Ini yang kecil. Bapak itu seorang pekerja keras, pekerja keras dan orang yang tangguh, sangat tekun pada karir dari dulu hingga sekarang, orang yang baik lah pokoknya, sebagai idola keluarga. Nah, ini dibuat-buat enggak nih? Enggak dong. Jangan tambahan. Jujur. Jujur ya. Gitu ya. Kalau itu Dewa. Coba. Kalau menurut Dewa, Papi itu orangnya penyabar sama kayak tadi kerja keras, itu yang paling Dewa lihat dari Papi. Kayak kalau sabar dimintai uang ya. Nah gitu maksudnya, kayak sabar mau itu ada masalah keluarga atau apa, mau ya kayak gitu diomonginnya baik-baik, terus kayak kerja keras lah pokoknya sama satu gitulah pokoknya. Sekarang gini, kalau kalian ini Dewa, kalau kalian nih melihat bahwa Papi itu bekerja keras, kalian mau mencontoh itu kan? Mau dong. Oh pasti. Iya. Pasti itu ya. pasti. Jadi harus, itu kunci keberhasilan itu memang kerja keras, harus disiapkan. Kalian nih mumpung masih kecil ya, masih anak-anak, maka kalian harus kerja keras, ya kan? Saya kira itu yang paling penting poinnya ya. Bundanya Dari ini dong. Iya. Ini akan kita tanya tentang bunda. Nah,
Tanggapan dulu. Ditahan dulu. Sebelum Apa? Bunda ngomong. Oh, Bunda ini, aduh, ratu di dalam keluarga. Orang yang ratu dalam keluarga yang mengatur semua kegiatan-kegiatan di keluarga gitu. Apalagi? Siklus kehidupannya diatur oleh ratu sama Bunda. Paling cantik masalah di rumah ya. Paling cantik tentu. Sedikit. Memang ini bukan membandingkan ya, karena tidak boleh membandingkan. Maksudnya Witan ini memang paling kecil, tapi sepertinya kan paling kalau berbicara ya diakui ya, bener nggak? Iya. Diakui paling paling dewasa menunjukkannya ya. Artinya yang lain bukan berarti tidak dewasa, sama dewasa, tapi hampir bisa disamakan dengan teman-temannya, dengan kakak-kakaknya gitu ya. Jadi nggak kalah. Kalau ngomong dengan raja pun pasti nyambung, dengan siapapun nyambung gitu ya. Kita nih termasuk. Ya ma. Dewa gimana? Ke Bunda? Kalau Bunda itu orangnya nggak pernah lupa sama sekali sama apapun itu. Pasti inget. Itu tuh. Beneran asli itu yang paling. Contohnya apa, Dew? Contohnya kalau misalnya ngaji berapa kali itu. Sampai? Jadi tahu itu. Padahal udah kelewat seminggu. Masih inget. Pokoknya detail Bunda itu orangnya detail banget. Mau dari segi apapun. Detail. Jadi ingat dipotongnya berapa juga Bunda pasti Itu ingat ingat. ya. Udah. Baju punya siapa ya? Nah, mau dari bersihin baju apa itu pasti kemungkinan salah naruh baju itu kecil banget. 0%. Itu harus jadi contoh itu, Bang. Masalah juga naruh baju dia maaf ketukar melulu. Kakak. Kalau menurut saya sih Bunda tuh teliti, tapi telitinya tuh lebih ke hati-hati. Oh. Jadi mau ngelakuin apapun atau beli atau apapun itu selalu mikirin konsekuensinya. Betul. Teliti banget pokoknya. Bagus ya. Jadi biar apapun yang dilakukan tuh selalu aman buat kedepannya. Nah, itu contoh-contoh dari orang tua memang harus begitu supaya kalian juga sama sebelum bertindak itu harus hati-hati, dipikirkan. Kalau ngomong jangan sampai menyinggung orang. Kalau menyinggung orang kan tidak enak, ada efeknya. Itu maksudnya sih seperti itu. Tapi itulah kan kebiasaan kita. Ares gimana? Kalau menurut aku sih Bunda orangnya tuh apa ya, tangguh gitu. Kayak apa, Bunda kan wanita gitu, tapi Bunda tuh tangguh, strong gitu, kuat Bunda tuh. Kayak Kayak laki-laki. gitu, kayak laki-laki gitu loh. Dulunya laki-laki. Oh, dulunya laki-laki. Tangguh Bunda. Gitu ya? Begitu deh. Yang penting Bunda tuh pokoknya emang dibanding sama ibu-ibu yang lain Bunda tuh paling tangguh gitu. Maksudnya sama kita cowok-cowok semua Bunda tuh bisa ngimbangin gitu loh. Kita harus begitu. Ada lagi? Udah. Terus gimana? Tentang Bunda? Bunda. Apa kan hilang? Bunda orangnya cerewet. Cerewet nama ibu-ibu kan wajar tuh ya. Cerewet. Terus sabar banget Om. Kenapa sabar? Ya karena saya paling langganan, jujur aja dibangunin tiap subuh tuh saya paling susah. Sampai disemprot pakai Pakai air. Semprotan burung. Iya kan? Nah, masih ada nggak? Kalau nggak ada nih soal ngebangunin. Nah, bangunin ini kadang kita nih kan orang tua wajib membangunkan anak subuh gitu ya. Ada yang susah. Nah ini termasuk yang paling susah. Dibangunin. Udah dibangunin, udah duduk, kita tinggal tidur lagi. Duduk, jadi nggak bisa sekali, ya kan? Ya, boleh nanti dibangunin. Kembali Witan. Ini yang paling gampang. Raja juga, ini paling gampang. Raja dengan Witan nih paling gampang bangun, ya. Ketiga dewa. Sama ketiga dewa. Artinya Raja, Witan, Dewa nih sekali bangun nih langsung bangun. Yang megang trofi siapa Pin? Ini yang megang topi apa? Trofi bangun. Bongin. Paling susah. Paling susah ini. Enggak, kalau raja sama dewa dibangunin relatif cepat, tapi beranjaknya yang Ah, lama, loadingnya lama. Kupingnya mah udah denger loadingnya lama. Nah kalau mereka berdua emang kupingnya nggak dengar. Kali ini cepat. Jadi Ini loadingnya bangun lama, dia. udah bangun loadingnya lama. Jadi misalnya Dia udah cepat. bangun padahal masih Diam pewek dulu. dulu kan gitu. Kalau Itu, mereka berdua begitu bangun langsung lari, tapi untuk bangunnya lama. gitu ya. Inilah
macam-macam tipikal anak. Kita semuanya ya kita harus akui inilah kan tipikal mereka, ya kan. Nggak perlu kita harus sama ratakan. Tapi semuanya pernah ngalami dicipratin air kan? Pernah ya? Pernah deh. Pasti itu kalau susah saya cipratin air. Nah, bawa apa? Bawa gayung, cipratin. Nanti pakai belande. Bentar ya. Bentar bentar. Bahkan Bunda sekarang suka pakai semprotan, tapi semprotan air itu didoain dulu, ya kan, didoain dulu, ya kan, supaya soleh. Betul, kalian nggak tahu aja. Bunda tuh berdoa, air semprotannya tuh didoain, disolawatin dulu, dibacain Fatihah, dibacain syahadat segala macam. Karena itu kata guru kita itu begitu. Makanya kalian suka semprotin itu yang susah bangun, itu sebenarnya sambil airnya air doa, ya kan, ya. Baru tahu ya? Emang bentuknya semprotan burung ya? Iya, semprotan. Benar. Ya, gimana caranya? Jangan suka dibawa emak buat nyemprotin elang. Nggak beda. Khusus. Oke, kalian saya udah bilang kan. Terus ucapan apa buat orang tua kalian berdua ini? Dari yang pertama. Dari Raja nih buat Satu nih. buat kita nih. Raja. Buat Harapannya. kita sekeluarga. Ya, buat Dari Raja dulu mewakili. Dari saya sebagai anak pertama, makasih buat papi sama bunda karena udah ngejaga, udah ngebimbing. Pokoknya udah ngelakuin semua hal yang terbaik gitu. Buat kita, terutama saya sebagai anak pertama, udah dikasih tahu buat ngejaga adik-adiknya, buat jadi lebih baik. Karena kan berat juga ya jadi anak pertama gitu. Harus apa-apa tuh harus jadi panutan, harus jadi contoh terus. Papi juga suka sharing, suka ngasih tahu begininya. Bunda juga sama, suka ngasih masukan akan hal apapun itu. Semoga aja kedepannya jadi ya makin tetap semangat gitu buat ngebimbing kita semua. Terutama saya sebagai anak pertama sama Witan sebagai yang terakhir. Udah itu aja. Oke, dari Gondrong. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Kalau aku lebih ngerasa kayak kagum aja gitu sama bunda sama papi tuh kayak ngerawat sama dari kecil sampai ngebesarin kita ini berlima susah. Pasti aku juga ngerasanya kayaknya wah aku nih susah banget dibangunin, susah banget kalau disuruh gini. Pasti bunda sama papi itu susah membimbing kita, tetapi bunda sama papi itu bisa sampai sekarang aku udah kagum banget sih. Aku pengen ngecapin makasih banget deh pokoknya untuk bunda sama papi yang udah melakukan hal apapun untuk anak-anaknya. Melakukan hal yang bisa dilakukan sama papi sama bunda pasti dilakukan. Yang sekiranya masih kecakup sama bunda sama papi pasti bakal diusahain dilakuin. Itu sih kalau menurut aku. tulus kan nih. Tulus dong. Tapi uang jajan nambah lah sedikit. Jangan kagum doang. Ya dari ini Agi Berat. Saya aus om, boleh pesan dulu om. Dioper dulu ke adik aja dulu. Itu minum aja punya Om El. Yang minum aja dulu. Minum aja dulu. Diminum. Nanti pesan lagi Om ya. Mas punya bunda aja. Kalau Punya bunda aja biar Dewa intinya tuh punya papi sama punya bunda itu bersyukur banget punya papi sama bunda nyampe sekarang bisa ngerawat Dewa. Selain itu apa dong? Ya semuanya udah dilingkupin dalam bersyukur, jadi harus bersyukur atas semuanya, atas kebaikannya, mau itu ke dewanya gitu. Tapi apa kedua orang tua diikutin lah ya. Ya. Witan. Oke. Pertama-tama nih makasih udah jadi orang tua kedua pasangan yang baik, harmonis. Pak, kata-katanya udah menjadi motivasi ya, supaya hidup lebih baik, udah memotivasi keluarga. Galak nggak bunda, papi galak nggak? Ya galak gimana, jadi orang tua kan harus begitu. Galaknya galak gimana? Galak yang tegas, ngasih tahu kata-kata untuk masa depannya gimana. Bukan galak sih sebetulnya ya kan? Iya, baik. Tegasan, baik.
Waktunya kita bercanda-bercanda kan? Bercanda. Waktunya harus tegas. Tegas. Mengdi. Mengdi. Nyuruh mandi. Itu dia ingat kalimat-kalimat Mengdi dari kecil. Ya? Kalimat khas. Kalimat khas gimana? Kalimat khas papi. Apa? Mengdi. Mengdi itu mandi. Jadi kalau udah bangun, saya suka ngomong Mengdi. Itu artinya mana? Mereka suruh pada mandi. Mengdi. Dong, kita udah minum dong. Oh udah. Bisa lanjut. Sini deh. Oke. Terakhir nanti Bunda. Ya, kalau aku mah apa tuh beda lah, ini sangat dewasa sekali adik. Saya kalah dewasa Om. Ini bukan makanan, dia bukan dewasa, dia dewa doang. Bisa ya. Kalau dari aku pribadi sih, yang penting mah bisa ya semoga Papi dan Bunda panjang umur, sehat selalu. Terus ya dilancarkan dan dilindungi setiap segala urusannya, baik di luar maupun di rumah. Karena ya kalau nggak ada papi dan bunda ya kita sebagai anak bingung kan mau ngapain. Nah, jadi ya bersyukurlah. Pokoknya apa yang ada saat ini, walau bagaimanapun caranya kita tetap harus bersyukur. Mau enak mau enggak kita jalanin bareng-bareng. Karena kalau nggak ada mereka berdua kan pasti kita juga bakal repot. Apalagi kan belum bisa nyari uang semua. Sip. Gitu sih. Kata kunci. Kata maaf buat papi dan untuk apa? Maaf, sampai saat ini aku belum bisa ngasih apa-apa. Super sekali. Super lah. Bunda, dari sekian tadi yang saya tanya ya, anak-anak Bunda yang sangat luar biasa. Dan ada juga kayak yang sudah dibangunin, katanya Bunda penyabar. Dari tanggapan anak-anak, menurut Bunda bagaimana setelah mendengar itu? Setelah mendengar itu ya agak kaget sih. Oh ternyata mereka tuh menilai saya seperti itu gitu. Karena selama ini saya juga nggak pernah minta tanggapan dari anak-anak karena saya lakukan semuanya tulus aja, tulus dan sudah otomatis yang saya lakukan setiap hari gitu. Kalau misalnya anak-anak menerimanya secara baik, buat saya itu sudah merupakan kebahagiaan buat saya gitu. Artinya sebetulnya anak-anak tahu kewajibannya gitu, hanya mungkin mereka belum mampu melaksanakan seperti yang orang tuanya mau. Itu sih tanggapan saya. Bentar. Aku minta maaf buat ya selama ini aku belum bisa ngebahagiain papi. Aku mewakili adik-adik. Aku minta maaf, aku masih mager-mageran, masih malas-malesan. Pokoknya yang terbaik buat papi. Itu aja.